Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam acara Idea Podcast Bapeda Kabupaten Tangerang bersama Donson dan Tenovi yang cantik. Dan kebetulan kita kedatangan bintang tamu kali ini adalah seorang senior di Kabupaten Tangerang pada khususnya nih. Tanpa berlama-lama kita perkenalkan ada Pak Jainuddin. Siapa Jai? Ya, ini dia. Pak Jai, salam buat anak-anak, teman-teman anak-anak muda yang pada komen selalu di bawah. Coba dong, Dinas Perikanan. Ya, siap, rapi. Kita hadirkan di sini. Dan hadir pada hari ini. Hadir pada tangan semua. Kayaknya nggak rame kalau nggak dengar nyanyian-nyanyian yang ada di podcast ini. Apa? Wasman, not hard. We are the best planner. Wasman, not hard. We are the best planner. Segitu aja, jangan panjang-panjang nanti pada minta begini lagu ya. Oke, kita kembali ke Pak Jaya ya, dari beliau dari Kepala Dinas Perikanan ya, dari Dinas Perikanan Kabupaten Tangerang. Apa kabar Pak Jaya? Alhamdulillah baik. Bang Sony. Donson Pak. Oh, Donson. Ya, Donson. Saya lupa ngasih tahu nama saya Donson. Oh, iya. Donson. Nopi juga. Sehat ya Pak Jaya? Alhamdulillah sehat. Keluarga baik-baik semua. Baik-baik semua. Dan mudah-mudahan kita semua yang baik-baik juga. Amin. Bang. Dan dalam podcast kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja, running ngobrolnya. Jadi lebih santai, mau nanya-nanya sedikit-sedikit banyak tentang apa sih tugas dan fungsinya Dinas Perikanan gitu loh. Terus apa yang sudah digapai dan ada efek side effect-nya buat masyarakat yang terdampak sangat baik gitu ya. Di sela-sela memang isu stunting memang sangat luar biasa di Indonesia ya, bukan hanya di Kabupaten Tangerang itu sendiri. Jadi ya kita kasih introduction buat teman-teman Pak Jaya yang sedikit memulai gitu Pak Jaya ya. Izin, silakan Pak Jaya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih nih sama Bang Donson dan Mbak Nopi yang sudah mengundang Dinas Perikanan, dan insya Allah apa yang mungkin akan kita bicarakan bisa lebih dieksplor dan juga mungkin akan menjadi informasi dan juga mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, pasti itu harus. Yang intinya saya siap untuk bisa menjawab apa yang Bang Donson dan juga Mbak Nopi yang akan dipertanyakan sebatas tugas dan fungsi Dinas Perikanan. Baik, Pak. Siap. Apa aja sih Pak yang sudah digapai gitu dalam target-target kerja Bapak selama Bapak menjabat sebagai Kepala Dinas Perikanan Pak? Iya. Saya sudah menjabat itu hampir 4 tahun lebih untuk menjadi Kepala Dinas Perikanan. Tetapi di dalam waktu 4 tahun terhambat oleh dengan kita kena bencana COVID. Tetapi di dalam kurun waktu 4 tahun walaupun dalam kondisi COVID, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan tugas dan fungsi kita. Khususnya dalam hal ini karena kita Dinas Perikanan punya tugas dan fungsinya, yaitu bagaimana kita bisa memaksimalkan asupan gizi, asupan protein kepada tubuh manusia, yaitu protein hewani. Dan secara kedinasan, Dinas Perikanan itu punya tiga indikator kinerjanya. Yang pertama, bagaimana Dinas Perikanan itu bisa meningkatkan jumlah produksi ikan untuk memenuhi kebutuhan penduduk Kabupaten Tangerang khususnya dan masyarakat di luar daripada Kabupaten Tangerang. Tugas yang kedua, bagaimana kita bisa meningkatkan asupan atau konsumsi ikan untuk masyarakat kita juga. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa meningkatkan ekonomi masyarakat di sektor perikanan yang bergerak di sektor perikanan. Nah, dengan adanya 3 indikator kinerja tugas kita, nah kita melaksanakan tugas dan fungsi
yang khususnya di Kabupaten Tangerang itu kita ada menjadi tugas tambahan, yaitu bagaimana Dinas Perikanan melaksanakan yang disebut dengan program gerbang mapan. Oh iya. Udah dengar kan Bang Dosan, Mbak Nopi, yang disebut dengan apa? Gerbang mapan. Gerakan membangun masyarakat pantai. Tuh, lagi pas lagi Pak. Gerakan membangun masyarakat pantai. Karena kenapa ada program unggulan di Kabupaten Tangerang? Kenapa? Ya, karena memang Tangerang itu memiliki potensi di sektor perikanan pesisir laut. Jadi Tangerang itu ada 52 km. Itu merupakan garis pantai kita yang lingkupnya ada 8 kecamatan yang ada di wilayah pesisir kita. Pesisir itu ya. Makanya itu menjadi satu potensi, khususnya di sektor perikanan di Kabupaten Tangerang. Makanya Kabupaten Tangerang menghususkan ada program gerbang mapan di dalam RPJMD-nya. Nah, selama kurun waktu tadi, Bang Dosa tanyakan, kurun waktu 4 tahun apa saja yang sudah dilaksanakan? Ya Pak. Ya, betul. Tadi selain dengan peningkatan produksi, peningkatan konsumsi, Ya. dan juga peningkatan ekonomi, tadi ada gerbang mapan. Kita memfokuskan gerbang mapan itu ada 5 lokasi. Oh, ada 5 lokasi. 5 lokasi yang menjadi lokus untuk pelaksanaan gerbang mapan. Mulai dari Tanjung Pasir, ada juga Cituis, ada yang ketiga yaitu Mau, yang keempat di Kemeri, yang kelima itu di Kronjo. Nah, pada tahun 2019 kita mulai merencanakan konsep gerbang mapan. Tapi dah. Ya, dan ternyata di tahun 2020 kita ada COVID. Iya, down ya. Tetapi program ini tidak berhenti. Tetap jalan. Ini tetap jalan. Luar biasa. Dan kita fokuskan waktu itu hanya satu lokasi, yaitu Ketapang. Ketapang. Wah, yang terkenal itu. Iya, Ketapang. Bro, yang terkenal itu Ketapang. Ketapang, wah, Aquaculture, Ketapang ya? Urban Aquaculture ini Iya, merupakan itu konsep yang dilakukan dalam rangka program gerbang mapan. Banyak mangrove-mangrovenya. Banyak mangrove-nya. Jadi kita sudah memiliki 27 spesies dan bahkan ada 2 spesies mangrove yang langka di Ketapang ini. Oh. Ya, dan kita juga punya lahan untuk budidaya tambak, mulai dari tambak udang, tambak bandeng, tambak kakap, di situ juga ada. Itu kurang lebih sekitar 14 hektar. Dan juga di sana ada pemukiman nelayan yang kita tata. Dan juga dalam rangka peningkatan ekonominya, selain dengan adanya potensi tadi sebagai kawasan ekowisata mangrove, ada juga budidaya, dan juga ada di sana masyarakat kita sebagai nelayan yang kita lakukan bagaimana dia bisa meningkatkan tangkapannya, sehingga dibangunlah TPI, dibangunlah dermaga, dibangunlah tempat untuk workshopnya, untuk perbaikan kapalnya, dan bahkan kita membangunkan rumah nelayannya. Wow. Ya. Sampai rumah nelayan ya. Nelayannya. Perhatian itu ya. Dan ada hal yang menjadi fokus karena itu menjadi satu kawasan yang menjadi ekowisata. Kita sekarang itu lagi tetap melaksanakan untuk bagaimana meningkatkan kawasan itu menjadi lebih maksimal. Makanya kita bangun juga ada kios-kios untuk UKM-nya. Di Jadi, Ketapang itu. Jadi kita akan kita lakukan dalam rangka hasil tangkapan lebih banyak, dan juga di sana itu kita lakukan proses untuk pengolahannya di sana, pemasarannya juga ada di sana. Jadi Ketapang adalah merupakan satu proyek kita, dalam hal ini menjadi satu percontohan kawasan gerbang mapan dengan lingkup yang secara keseluruhan itu menjadi satu perbaikannya, hunian, infrastruktur, sanitasi, ekonominya, dan juga bahkan ke dalam rangka kita menjadi kawasan ekowisata. Ada nggak kendala-kendalanya Pak dalam banyak. melaksanakan tugas? Kalau gitu? bicara kendala pasti ada, Pak. Salah satunya Pak. Ya. Karena menyangkut hunian, irigasi, sanitasi, dan lain-lain itu kan. Pertama Bapak berbicara kultur, budaya ya. Bahwa budaya bagi masyarakat kita yang sudah kebiasa hidup di pinggir pantai, tidak melihat kepada bicara kebersihan, berbicara fasilitas, tetapi dengan kondisi yang ada rumah-rumah yang ala kader, dan bahkan
yang mungkin saya pikir di bawah daripada layak, tapi mereka menikmati loh itu. Puluhan tahun menikmati hidup dengan kondisi yang seperti itu. Makanya peran pemerintah untuk bisa membantu bagaimana mereka ditempatkan di tempat yang layak dan mendapatkan kepada kehidupan ekonomi yang meningkat, ya pemerintah hadir di sana untuk bisa memberikan memfasilitasinya. Ya. Tetapi masyarakat ada yang menjadi hambatan tadi. Bagaimana nanti kalau kami digusur? Bagaimana kami akan hidup di ini kan, sementara mereka tidak dalam posisi sebagai pemilik lahan. Khawatirannya digusur waktu itu pasti. Jadi takutnya ditata, dirapikan, dibaguskan, nanti digusur. Ya kan? Ya, padahal enggak, ternyata oleh pemerintah daerah disediakan lahan, dibelikan lahan, dibangunkan rumah, dan dia menghuni dengan 0 rupiah waktu itu. Berarti dipindahkan, tidak membeli, dipindahkan untuk bisa menghuni rumah yang layak. 0 rupiah. Iya, jadi ya mungkin itu bicara masalah informasi ya, berbicara terhadap kondisi juga, sehingga hanya ketakutan mereka ketika mau ditata, takutnya mereka digusur, tidak bisa memanfaatkan atau menikmati apa yang hasil dari pembangunan kita. Itu sebenarnya ketakutan saja. Itu salah satu kendalanya ya. Kendalanya. Kalau manfaatnya? Ya, manfaatnya sangat banyak. Contoh Pak, satu aja. Kalau dulu Bang Doson ke Ketapang mungkin masih biasa. Bukan bicara kumuh lagi. Iya. Ya. Udah parah lah itu. Iya. Kalau sekarang datang ke sana, itu tidak heran kalau di setiap rumah-rumah tadi itu, rumah-rumah yang walaupun sederhana, itu sanitasinya bagus. Ada parkir motor dan bahkan ada parkir mobil. Nah, Iman, kan itu menjadi parameter. Udah. Betul kata Pak. Jadi itu menjadi parameter bahwa ada manfaatnya enggak? Ternyata ada manfaat dong. Kalau misalnya dia sudah sekarang itu sudah memiliki motor, sudah memiliki mobil. Artinya itu kan ada nilai potensi yang ada di sana, bisa dimanfaatkan, bisa dikembangkan, dan bisa ada nilai tambahan penghasilan, sehingga peningkatan secara ekonomi, bahkan dia sudah membeli sarana prasarana yang mungkin ya sudah layak gitu. Nah, luar biasa memang. Luar biasa. Kalau pernah ke Tapang, ingat ya, pernah ya? Ke Tapang sana ya? Sering liput ke sana kan? Luar biasa ya? Luar biasa, keren habis ya? Belum lama ini juga ada Ketapang Jazz Festival kalau nggak salah itu. Ada terakhir gitu. Jadi jazz masuk Ketapang ya? Jazz masuk ke Ketapang. Kampung ya, masih kampung banyak. Jazz sudah masuk kampung. Tapi sudah bisa. Betul-betul jadi tempat wisata ya, wisata yang sangat luar biasa. Nah, untuk isu tentang perikanan Pak, terkait dengan apa pendapat Bapak tentang stunting dunia perikanan? Iya. Jadi kalau bicara stunting ada hubungan dong. Karena bicara stunting itu adalah kondisi ya. Kondisi di mana penduduk atau masyarakat kita dalam kondisi kurang gizi, ya, kurang proteinnya. Artinya di sini walaupun ada dijadikan parameter nilainya itu kesehatan, tetapi nilai sehat itu dari asupan juga. Betul. Mungkin bicara stunting bukan hanya sekedar asupan. Stunting itu menyangkut juga masalah habit, kebiasaan, budaya, ya. Bang Doson mungkin ini udah tidak kategori stunting karena dia sudah hobi makan juga. Hobi makan ikan. Dulu Pak, stunting dulu. Iya, hobi makan ikan kayaknya. Orang Tangerang itu gizinya cukup. Nah, jadi kalau ngomongin stunting dan dinas perikanan, ya itu tadi. Berkaitan. Ya, sangat berkaitan. Jadi bagaimana kita tadi itu meningkatkan asupan protein hewani terhadap bukan hanya dalam hal ini daging, telur, ayam. Ternyata ikan justru memiliki nilai yang lebih besar nilai proteinnya dibandingkan dengan tadi tuh yang lain-lain daging, di luar daripada harganya, ya. Kalau daging dengan harga ikan mungkin jauh. Tetapi ternyata begitu kita lakukan beberapa literatur yang kita baca,
ya ternyata nilai protein Ikan. itu tidak kalah dari daging. Harganya lebih murah, Betul. ternyata juga nilai kandungan proteinnya lebih Lebih tinggi. tinggi. Contoh misalnya, jangan ngomongin salmon deh. Bagusnya Ya. kalau salmon harganya mahal, apalagi kalau sudah di apa tuh? Supermarket, ya. Enggak, yang itu tuh, yang dijualan kalau bisa itu ada daging yang tumpuk. Iya, iya. Oh iya iya. Ya, gede-gede gitu kan. Ya, All you can eat gitu bukan? dan makanya ikan itu juga sama, sangat apa namanya banyak sekali. Contoh misalnya ikan tongkol, Iya. ikan kembung, itu punya nilai protein hewani Iya, tinggi. betul. Dan jangan salah juga, ikan mas, ikan lele juga termasuk. Iya, ikan Ya, Oke. kalau ikan tawar ya, ikan mas, ikan lele itu juga punya nilai proteinnya sangat tinggi. Iya. Nah, jadi kalau ngomongin juga protein, stunting, kemarin waktu pas launching kita dalam rangka bagaimana menggiatkan untuk pengendalian stunting, Ya. menurunkan angka stunting, Angka stunting. kebetulan Diskan dinobatkan sebagai bapak angkat. Oh. Ya, oke. nah, akhirnya Diskan dinobatkan sebagai bapak angkat stunting. Betul. Oh iya Nah, iya. Iya. menjadi tugas tambahan dong. Ya sama. Tambah dari 4 itu. Iya, makanya jadi sekarang ini kita di dalam hasil daripada kajian teman-teman dari Bapeda dan Dinas Kesehatan, ternyata ada 20 kecamatan yang ada beberapa desa masih ditemukan ada kategori stunting. Dan anehnya tadi, ternyata dari 20 kecamatan, ada 2 kecamatan yang berada di wilayah pesisir. Oh. Ada 2 kecamatan Padahal laut kita Laut. cukup kaya ya, Bro. kaya dengan ikannya. Nah, ternyata ada 2. Apa masalah? Nah, ini Bang Doso. Ternyata kondisi ekonomi. Oke. Ya, bukan karena apa namanya, kalau dulu mah suka ditakutin jangan banyak makan ikan. Ikan. Oke. Cacingan. Nah, itu menjadi satu kondisi. Jangan Ya, itu menjadi satu kondisi sebenarnya Betul, dulu. betul. Jadi ada pemikiran yang mungkin masih ya. kolot. Iya. Sebenarnya itu mungkin juga hal yang menjadi ketakutan. Kalau ikan mungkin harus dibeli, harus dengan harga yang mahal, sehingga orang, kalau kita aja, saya dulu ikan kembung itu dibeliin, itu dipotong 3. Jadi Oh. kalau kebagian kepalanya, Apa buntutnya? ya, buntutnya adalah gitu. Kalau sekarang itu kita berharap justru utuh Oke. dimakan oleh anak-anak kita, oleh keluarga kita, untuk yang sebanyak mungkin untuk ikan. Betul. Nah, ternyata di wilayah pesisir tadi yang punya potensi Iya. ikan, begitu hasil daripada tangkapan mereka dengan kategori nelayan ya, Iya. yang keluarga-keluarga yang ternyata memang di wilayah pesisir itu juga ternyata yang kena stunting itu dengan status Nelayan. orang tuanya nelayan. Iya. Kita juga aneh gitu. Iya betul. Ternyata memang karena nilai harga pasaran ikan di kita itu luar biasa, sehingga lebih dipentingkan dijual. Daripada Jadi dimakan. ikan yang hasil tangkapan itu dijual untuk mendapatkan uang, sementara anak dan keluarganya makannya ya tadi itu larinya kerupuk. Oh. Iya, iya. Dan Ya, lain-lain lah, Pak, ya, yang Iya. tidak punya Jadi asupan yang baik. disitulah nilai ekonomi sebenarnya. Oh. Jadi bukan karena memang salah satu indikator itu ya. indikatornya itu. Selain kita memang budaya, ada masih bicara kolot tadi ada, Iya. tetapi juga yang paling utama memang faktor ekonomi lah yang menjadi pengaruh bahwa akhirnya anak nelayan itu tidak Mengalami stunting. Ya. mengalami stunting. Oke. Penopi. Jadi nelayan ini ternyata tadi Pak Iya. Jaya bilang nelayan ini Ikan. mau nangkap ikan, Malah ikannya dijual gitu kan. dijual dengan harga yang Iya. tinggi. Iya, karena tangannya Nah. masih agak tinggi kita. Pertanyaannya adalah fenomena ini terjadi, ada langkah-langkah dari Dinas Perikanan untuk hal tersebut, Pak? Iya. Jadi dengan adanya lokus yang menjadi daerah yang stunting, Iya. dan kita ditugaskan bagaimana Dinas Perikanan bisa berperan dalam hal ini. Kita bukan hanya sekedar
cakupan untuk konsumsi ikan, tetapi juga bagaimana meningkatkan ekonomi. Iya. Nah, dari Betul. ya, Betul. jadi nelayan-nelayan kita oleh pemerintah daerah itu diberikan bantuan. Bantuan berupa mulai dari alat tangkap, bantuan BBM, dan bahkan bantuan daripada sarana prasarana seperti kapalnya. Oh, Ada kita. Dan yang paling utama lagi, kita lakukan pelatihannya. Pelatihan keselamatan dan pelatihan bagaimana dia bisa meningkatkan tangkapannya di laut. Iya. Nah, berharap dengan adanya pelatihan, bantuan sarana prasarana, tadi bantuan untuk BBM, bantuan untuk kapalnya, berharap mereka bisa meningkatkan tangkapannya dan bisa meningkatkan untuk nilai jual daripada hasil tangkapannya. Jadi sekarang itu sudah bisa menyisihkan untuk dikonsumsi dan juga bisa untuk sisanya dijual untuk bisa meningkatkan nilai rupiahnya. Karena Tadi sudah Itu dibantu untuk ya. nelayan ya gitu. Nelayan ya? Iya. Oke. Tapi juga untuk yang di daerah-daerah yang di luar dari pesisir, kami juga Dinas Perikanan melakukan sama, yaitu bagaimana peningkatan terhadap kelompok pembudidaya. Masyarakat-masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang mungkin pekerjaannya yang tidak tetap, ya kita lakukan untuk dijadikan sebagai pembudidaya. Pembudidaya ikan tawar. Ya, ya. Dan juga Ditambah kita gitu ya. lakukan juga dalam hal ini peningkatan daripada nilai daripada ikan itu, kita juga lakukan pengolahan. Iya. Jadi ada pembudidaya, ada pengolah, ada pemasak. Untuk bisa kita masukkan ke dalam lingkup desa-desa yang tadi masih adanya status daripada stunting. Oke. Tadi Upayanya udah tadi di sedemikian awal, ya. ya betul. Tadi di awal teh Pak Jaya sudah bicara menaikkan jumlah produksi ikan. Ini ikan tawar dan Ikan Ikan laut. 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 Ya. Kalau laut gimana caranya? Iya, kita sekarang itu Iya. punya nelayan itu kurang lebih sekitar 4.768 orang. Wah, banyak. nelayan kita. Dan waktu kemarin itu cakupan tangkapan kita itu di antara 21 sampai 22 ton per tahun. 1.000 ton ya. 1.000 ton, Pak. 21 sampai 22.000 ton. Tahun ya. Ketika kita lakukan tadi bantuan-bantuan pelatihan dan juga sarana prasarana, sekarang itu sudah mencapai di angka 42.000 ton untuk ikan nilai tangkapan. Ya, tetapi kalau misalnya diperbandingkan, apakah 42.000 ton itu sudah bisa menutupi dari kebutuhan penduduk Tangerang? Belum. Kita itu masih butuh kurang lebih sekitar 60%-nya lagi daripada tadi. Itu baru 40% dari total kebutuhan konsumsi ikan di Kabupaten Tangerang saja. Apa? Nah, Kiat-kiat ke depannya, Pak. Pertama, dalam hal ini kiat untuk meningkatkan produksi tangkapan. Tadi sudah kita bantu, Oke. kita Ya, bantu. betul. Tetapi juga sekarang ini kita bagaimana meningkatkan nilai jual. Itu juga penting. Itu juga penting. Sangat penting itu. Karena kalau misalnya nilai tangkapannya banyak, Banyak, ternyata tetapi harganya nilai murah. jualnya murah, percuma dong, Iya. ya kan? Makanya kita lakukan sekarang itu ada bantuan membangun cold storage kita. Oke. Nah, cold storage ini tidak dijadikan sebagai sarana penunjang terhadap hasil tangkapan itu supaya kondisinya masih bagus terus, harga jualnya bagus terus. Itu kita bangunkan cold storage. Yang kedua, kita bangunkan juga ada beberapa di lokasi-lokasi yang satu contoh yang sedang kita bangun di Situis. Itu ada kawasan untuk namanya pusat kuliner seafood. Oh iya. Iya. Jadi untuk meningkatkan Iya, penjualan meningkatkan ya. pendapatan mereka, bukan hanya sekedar konsumsi tapi untuk dijual, tetapi juga ada yang menjadi Sarana sebagai ya. bahan baku untuk adanya kawasan kuliner tadi. Betul. Ya. Wow. Ya, ikan Kuliner. itu ya. Pusat Sekarang lagi dibangun. Seafood. Oh, Ya, belum nanti ya, besok Pak, kalau misalnya itu jangan Boleh, nanti kita jangan ke Ketapang aja nanti. Iya, ya. iya. Nanti kita bisa lihat untuk yang di Cituis. Ah. Di Cituis ini kita akan dikembangkan, Ya. memang menjadi kawasan tadi gerbang mapan juga. Oh, dalam satu program itu, Pak. ya? Iya, jadi mudah-mudahan dalam kurun waktu 2004 ini kita bisa melihat hasilnya 2024. dan juga akan kita ukur Ya. bagaimana nanti
program-program yang sudah dilakukan oleh Dinas Perikanan bisa meningkatkan nilai-nilai yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, tadi produksi, konsumsi, dan juga peningkatan ekonominya. Gitu. Betul, betul. Mantap. Tepuk tangan dulu. Osman, not hard. We are the best planner. Osman, not hard. We are the best planner. Osman, not hard. We are the best planner. Lanjut. Tenopi ada yang mau ditanyain? Silakan Tenopi. Iya. Kembali lagi ke isu-isu yang ini. Silakan. Nah, sekarang gini, Pak, seperti yang kita ketahui kan, sekarang ini kan kita sedang mengalami perubahan cuaca ya, Pak ya, Betul. yang Ekstrim lah ya. Ekstrim, nah Iya. itu. Kemaraunya panjang ini, panasnya juga lumayan ini ya tahun-tahun ini ya. Jadi gimana nih sektor perikanan berkontribusi dalam mengamankan pangan itu, meningkatkan ketahanan pangan nelayannya? Iya. Karena kan pasti ada efeknya ya, Pak ya. Gitu. Iya. Ya sebenarnya kalau bicara iklim ya, berbicara iklim dan kondisi untuk pesisir laut, Iya. itu ada atau tidak adanya kondisi yang seperti yang terjadi tahun sekarang ini, Iya, betul. ya kemaraunya juga luar biasa panjang dan juga ada panasnya juga luar biasa. Iya. Betul. Dan sebenarnya ada siklus kalau di dalam wilayah pesisir itu, apalagi itu nelayan, Iya. itu yang disebut dengan angin bara. Oh, Itu sudah ada sebenarnya. Jadi kalau misalnya adanya kondisi-kondisi ekstrim, kondisi-kondisi iklim, Iya. sebenarnya sudah biasa. Orang nelayan itu sudah udah dibiasakan tiap tahun itu ada kondisi-kondisi ekstrim sebenarnya. Tahu lah Biasa ya. alami. Iya, Tahu lah gitu. udah biasa. Nah, dengan adanya kondisi tadi iklim, biasanya kita ada kelompok nelayan yang difasilitasi oleh dinas, itu menjadi satu bentukan dia membuat satu koperasi nelayan. Nah, koperasi nelayan itu nanti setiap mereka melaksanakan proses lelang di TPI kita, ada 3% dari nilai jual ikan dia di TPI. Nah, itu masuk ke kas. Itu salah atau retribusi? Bicara itu kan karena ini bentuknya restribusi sebenarnya, tapi ada disisipkan disisipkan dalam rangka untuk waktu-waktu yang kondisi ekstrim tadi itu bisa dimanfaatkan. Karena kalau udah musim barat nih nelayan itu tidak bisa melaut, Mas Sony. Oke. Ya, Bang Doson ya, Bang Doson ya, Bang Doson. Jadi kalau misalnya sudah tidak bisa melaut, otomatis mereka tidak ada punya penghasilan. Ya. Makanya dengan adanya nilai tadi yang disisihkan tadi dari hasil proses lelang itu dimanfaatkan dalam rangka pas waktunya di kondisi bulan-bulan yang tadi angin barat, itu menjadi bisa dipergunakan untuk kebutuhan pada nelayan-nelayan tadi. Tempat lelangan ikan itu. Iya, jadi ya kayak macam sekarang nih, yang sebenarnya banyak terkendala karena tadi tuh kemaraunya panjang, juga panasnya luar biasa, yang kelompok pembudidaya yang di wilayah pesisir, karena masyarakat kita sebenarnya bukan hanya sekedar nelayan, banyak yang sudah memiliki tambak, walaupun dikelolanya dengan secara tradisional. Jadi biasanya mereka tanam benih di tambaknya, ya aktivitas hariannya sambil melaut juga. Nah, tabungan lah ya, tabungan lah gitu kan. Nah, kondisi kemarin kita kejadian itu sampai suhu yang panas, pH air juga luar biasa, sampai kemarin kita banyak mati. yang mati. Nah, kami juga tidak begitu saja melihat dari kondisi yang terjadi. Kita siapkan bantuan. Jadi Dinas Perikanan memberikan bantuan bibit dan pakan kepada kelompok-kelompok yang sebagai kelompok pembudidaya yang terkendala akibat kondisi tadi, kondisi ekstrim, ya setidaknya mereka bisa melakukan berlanjut untuk usahanya. Jadi Dinas Perikanan itu memberikan bantuan dari bibit sampai pakan untuk kepada kelompok-kelompok yang terkendala akibat adanya tadi sebagai support ya Pak, support mereka. Gitu. Oke, kembali ke saya tertarik tadi. Ada 2 desa kalau nggak salah Pak yang
pesisir pantai itu ya. Kalau dari hitungan itu saya tadi itu ada 2 kecamatan. 2 kecamatan, sorry. 2 kecamatan ada ya? 10 desa tuh. 10 desa. Ada 10 desa yang kena stunting. Jadi wilayah ya bilang aja lah, Iya. biar menjadi koreksi kita bersama. Wilayah kecamatan Mau, wilayah Kosambi itu banyak yang desanya yang mengalami apa namanya ya ditemukan masih ada stunting. Ya, mungkin se Indonesia juga stunting itu Stunting masalah itu sih. yang menjadi Dan stunting ini mungkin memang semua OPD dan seluruh stakeholder memang harus bekerja keras untuk itu, Pak, Iya. ya. Bukan hanya dinas perikanan saja, Dinas tapi perikanan. semua OPD ya Iya. terkait. Ya kami setidaknya kita ingin coba juga ikut berperan dalam rangka tadi itu bagaimana tadi ya. meningkatkan konsumsi Ah, untuk proteinnya, untuk protein ikan gitu. Jadi mungkin ada nanti dari TK atau SD ya gemar makan ikan lagi gitu, Oh Pak. iya, kita sebenarnya ada rutin ya. Rutin. Kita ada bantuan apa namanya hari gemar ikan. Oh, ada. Ada hari gemar ikan itu udah pasti tuh. Wah, Dinas cakep. Perikanan biasanya bagi-bagi. Nah kalau kemarin juga di ulang tahun kita ada acara tuh. Ya, Ngikan saya ya, lihat, acara ikan kayak gitu kan. Kita sediakan berapa kemarin 300 sesuai dengan Ya. ulang tahun Kabupaten 391. 91 kilo untuk dimakan bareng-bareng waktu kemarin. Bebas kan ya, Pak? Bebas ya. Masyarakat gitu. ya. Itu bentuk ikannya. Bentuk ikannya. Tetapi juga ada bentuk olahannya kemarin. Oke. Ya, olahan ikan itu banyak benar Bang Doso. Itu yang namanya somai, ada apa namanya Oh, iya, spaghetti, somai spaghetti ikan, ada Oh, otak-otak biasa Ada kan ya. semua ya, komplit. Otak-otak bakso ikan itu banyak gitu. Iya. Jadi Yang sebenarnya- diolah dari ikan ya, Pak ya. Sebenarnya itu tadi menjadi satu langkah inovasi kita. Iya. Ya, bagaimana Betul. tadi untuk meningkatkan konsumsi ikan Ya. yang dulu mungkin orang banyak makan langsung dengan hanya ikannya, Ya. banyak yang kurang begitu Ya. menarik. Ya, betul. Tetapi kalau misalnya ikan diolah Diolah. menjadi berbagai macam varian, cendol ikan belum nih, cendol lele. Belum ada. Ada cendol lele, Oh, ada. cendol lele ada, cendol bandeng ada, Oh, ya. itu rasanya cendol Yang aneh apa? kan spaghetti. Itu rasanya cendol apa ya? Spaghetti tuna ada gitu Oh iya, kan. tuna Kalau iya. nugget itu kan biasa kan. Cendolnya pakai es itu, Pak. Iya. Cendol. Rasanya gimana? Nanti kalau misalnya itu teman-teman Nah, silakan nanti. komen yang tahu cendol, Cendol ikan lele. Ada cendol lele, ada cendol Komen di bandeng. bawah yang tahu Bandeng. cendol ikan lele ya, teman-teman pesisir pantai. boleh. Siap Dan- dibawain ya ke sini. Dan kita sekarang itu sudah menciptakan kurang lebih sekitar 27 varian Oh, yang dari dari ikan. bentuk olahan dari ikan. Oke. Oke. Ya. Dan itu menjadi nilai komoditis ekonomi juga Jadi ke sekarang. UMKM juga larinya. Iya, karena kita juga lakukan bantuan untuk pengolahan ini. Kita kalau bagi ini nanti teman-teman mau ikut dalam hal ini menjadi Mau kelompok dong. budidaya, ada Mana kelompok suaranya? pengolah, ada kelompok pemasak. Dan masing-masing itu ada program yang disediakan oleh Dinas Perikanan. Nah, untuk kelompok pengolah ini, itu biasanya kita lakukan pelatihan dalam hal yang sekiranya potensi wilayah-wilayah yang memiliki bahan baku. Ya kalau tadi Ya. kebetulan ada yang punya bahan bakunya misalnya lele, kita lakukan bantuan pelatihan bagaimana mengolah ikan lele menjadi Cendol. tadi itu ada cendol. Kalau misalnya bumbu kuning udah biasa ya. Luar biasa, Lele ya. bumbu kuning udah biasa. Makannya itu saya kebayang, Pak. Makan ikan cendol pakai es. Dan tidak berasa bau anyirnya. Tapi Oh, Jepang iya, juga iya. ya, Jepang Iya, sushi-sushi sudah itu berubah, ya betul. nggak diapa-apain. Makanya, Bukan. jadi itu merupakan satu strategi kita juga. Oke. Biasanya kan anak-anak ya, apa namanya Gen Z ya Gen sekarang Z, yang udah ya, Gen Z, ya. yang biasanya senangnya makannya makan yang junk food ya, Ya. makannya yang berbagai Belum dimasak lah ya. Nah, tetapi ini kita juga bentuk tadi. Ada sekarang itu ada pizza dari ini juga. Iya. Pizza kan banyak tuh pizza tuna Iya, kayak gitu. jajanan. Kita buatkan seperti itu supaya bukan hanya sekedar untuk mensiasati untuk bisa asupan, tapi juga Iya. ini gayanya juga ada. Food street. Pasar lama. Gayanya juga ada. Gitu. Jangan malu gitu kita makan spaghettinya, ternyata spaghetti tuna. Tuna. Gitu, kan. Emang bangsa kita emang kelautannya luar biasa ya. Luar biasa. Emang luar Oke. biasa. Jadi memang kalau tidak bisa bereksplor di perikanan, negara ini luar biasa. Iya. Bagus Saya sih, saya saya juga mau- berharap begini dengan melalui podcast ini Ya. kami juga menginformasikan Ah. yang artinya bagi masyarakat
ya Kabupaten Tangerang khususnya yang punya keinginan menjadi kelompok pembudidaya, ya kelompok pengolah, kelompok pemasar. Saya pikir ini bisa. Syaratnya cuman hanya itu melegalkan daripada kelompok menjadi satu kelompok. Kelompok itu diketahui oleh desa dan kecamatan, ya bahwa biasanya strukturnya sudah ada kalau kelompok, ya kan, dan itu menjadi satu persyaratan nanti untuk dilibatkan di dalam proses pelatihan dulu. Dengan kita melakukan proses pelatihan, artinya kita akan melihat kesungguhan daripada kelompok itu untuk menjadi penggiat di dalam pengolah atau pemasar atau pembudidaya. Ketika memang dia punya keseriusan dan mampu sudah menjadi kelompok-kelompok tadi, maka Peran Dinas Perikanan akan memberikan bantuan. Bantuan. Nah, bantuan budidaya itu dalam bentuk budidaya dari mulai serananya, biobloknya, itu diberikan juga bibitnya, diberikan juga pakannya, diberikan juga obat-obatannya. Jadi udah pelatihan secara teori sudah mampu, tinggal teknisnya. Insya Allah kalau misalnya dikasih bantuan, dia sudah bisa mengembangkan. Jadi sama itu kelompok pengolah juga, pengolah kayak gitu. Kita lakukan pengolahannya, kita berikan sarana prasarana. Luar biasa. Sarana prasarana itu dari luar biasa. kelompok yang ikut pelatihan kita itu diberikan sarana pengolahan dari mulai pisau talenan sampai apalagi itu freezer sampai ke apalagi opennya sampai itu dengan angka bantuan itu satu kelompok itu di antara 20 sampai 25 juta. Dan artinya itu tinggal diberikan kepada kelompok tinggal mengolah, dan hasil daripada olahan itu juga kita lakukan bantuan juga pelatihan dalam rangka packaging. Biar lebih modern. Sayangnya Bang Dosen nggak suruh perintahin bahwa saya suruh bawa contohnya gitu. Dadakan dari Pak. Itu dari mulai kemasannya itu sangat menarik. Artinya itu sangat mungkin walaupun isinya kerupuk ikan lele, tetapi kalau kemasannya sangat menarik kayak gitu dan harganya terjangkau, ya itu menjadi satu mekanisme strategi pemasaran kita. Ternyata orang lebih senang lihat packaging. Walaupun isinya kerupuk lele, ya bawahnya enak, yang apa namanya modelnya nggak perlu. Kalau misalnya dulu makan Bang Dosen pakai apa namanya daun pisang. Ada terapi ya. Nah, satu lagi, setelah dilakukan pengolahan tadi dan ada pelatihan dan bantuan sarana prasarana, ada satu lagi. Sekarang itu kita sedang mengembangkan untuk tempat pemasaran. Jadi kita sedang membentuk bantuan dalam kontainer, kontainer yang kita buat ukuran dengan 3x4 dan itu sangat simpel sekali. Bisa di depan rumah ya? Bisa depan rumah, ya. Jadi itu nanti ada kelompok pemasar. Saya pikir Gen Z milenial, teman-teman milenial nggak bakalan malu. Toh banyak kan cerita sekarang hanya jualan kopi di, ya kan, dijual kopi tapi namanya bagus gitu ya, tempatnya menarik kayak gitu, seneng teman-teman anak-anak sekarang nanti nongkrong kayak gitu. Nah kita juga itu siasati oleh kita akan sekarang itu sudah kita buatkan dan itu juga akan menjadi bantuan kepada kelompok pemasar, tetapi dengan syarat tadi ada memasarkan daripada produksi olahan ikan kita. Toh nanti ada tambahan bajigurnya atau bandreknya, itu hal yang biasa. Kalau nanti makan nggak dikasih minum kan bisa repot juga. Makanya silakan anak-anak muda ya yang mau jadi. Kalau takutnya jadi nelayan ya memang harus fisiknya dan juga kemampuannya harus luar biasa kalau menciptakan nelayan saya pikir nggak secepat itu. Tapi dari sisi yang lain tapi kalau menjadi kelompok pembudidaya, kelompok pengolah, apalagi kelompok memasar, saya pikir sangat memungkinkan teman-teman muda juga bisa ikut menjadi kelompok pemasar. Gengsi kalau bisa anak muda di dapur, ya kan? Gengsi kalau misalnya di empang, ya. Tetapi kalau di tempat memasar, apalagi taruhnya kita depan mall kali ya, keren. Jualan ikan. Walaupun
ikan. Ikan. Yes. Mudah-mudahan ini merupakan komplit mekanisme yang dibangun oleh Dinas Perikanan, ya, yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Tangerang, yang ditujukan dalam hal 3 tadi yang menjadi tugas kami, ya, dan tugas tambahan stunting. Apa pendapat Bapak tentang stunting ini, tugas tambahan itu? Ya, saya pikir untuk closing statement nih. Ya, saya pikir kita harus ikut berperan semua, ya, bukan hanya sekedar pemerintahnya, bukan juga hanya sekedar pelaku yang menjadi teman-teman yang yang perhatian, ya, tetapi juga kita harus mau melibatkan diri dalam minimal kita memberikan informasi, ya, teman-teman yang mungkin paham, banyak biasa browsingnya. Ya. Biasa browsing kayak gitu, nyari literatur Pak begitu. Ternyata stunting ini menjadi satu bukan hanya kondisi, ya, kesehatan, tetapi stunting ini menjadi nilai gengsi juga menurut saya, ya, tidak menjadi satu prestasi yang besar kalau misalnya kita bisa menciptakan bangunan yang tinggi-tinggi, ya, infrastruktur yang bagus-bagus, tetapi kita masih menemukan adanya stunting, kayaknya kurang pas lah, gitu ya. Berharap stunting ini bisa kita tuntaskan, ya, asal tadi kita mau bersama-sama, semua, ya, bersama-sama, bukan hanya sekedar pemerintah, tetapi juga masyarakat harus tahu, juga ya, Pak, ya, harus aktif ya, juga. Seperti tadi ya, jual ikan, ya lebih baik gizinya cukup, makan separuh gitu Pak ya, jual separuh, jangan semuanya dijual, ya. Jadi dia beli kerupuk, makan kerupuk iya, kan nggak itu. lucu ya. Tapi Jadi kerupuk juga ada kerupuk ikan sih Pak. Makanya tadi saya bilang, orang kalau misalnya itu ternyata kita siasati. Kalau senangnya kerupuk, kasih kerupuk ikan. Kalau senangnya cendol, saya kasih cendol ikan. Kasih, komen di bawah cendol kasih ikan, bakso, cendol ya. ikan, komen. Sukanya bakso, yang banyak ya. komennya. Ibu-ibu biasanya suka bakso ya. Kita kasih bakso ikan. Ibu-ibu bakso ikan, komen semua. Mantap. Iya Pak, ada kesimpulan dari pembicaraan kita ini? Ya, saya berharap podcast ini, ya, Bang Dosan, Mbak Nopi, saya pikir ini harus menjadi satu media, ya, harus menjadi media yang bisa memberikan banyak informasi kepada masyarakat, dan syukur-syukur bisa mengambil topik-topiknya yang memang yang menjadi kondisi-kondisi di wilayah kita, ya, bicara masalah stunting, bicara kemiskinan ekstrim, ya kan, bicara masalah, ya, tenaga kerja, ya, ternyata kalau misalnya mau kita bergerak dalam rangka menuntaskan stunting pun itu bisa terkejar semua. Ketika kita ingin menuntaskan stunting, maka dengan secara otomatis juga bisa meningkatkan dalam rangka peningkatan ekonomi, karena berkembanglah nanti itu dalam hal tadi usaha-usaha perikanan tadi bisa menjadi peningkatan ekonomi. Nah, juga dalam rangka bagaimana tadi stunting ini juga bisa menghilangkan daripada stigma-stigma, ya, bahwa stunting, kemiskinan ekstrim, ya, dengan kondisi yang luar biasa Tangerang ini, ya, mudah-mudahan secepat mungkin bisa kita selesaikan. Itu masalah dunia Pak itu. Iya. Jadi mudah-mudahan ya, podcast ini juga bisa nanti, ya, narasumbernya jangan hanya di lingkup pemerintah. Nanti kalau bisa tadi saya sudah sampaikan, ya mudah-mudahan besok bisa hadirkan juga tuh kelompok nelayan, kelompok pengolah, kelompok pemasar, referensiin Pak. Ya, biar bareng-bareng nanti. Setuju nggak kalau misalnya komen yang banyak, komen yang banyak. Saya berharap nanti teman-teman yang bisa melihat daripada podcast ini, yuk kita bisa aktif bersama-sama bagaimana bahwa Tangerang ini banyak potensi di sektor perikanan, bukan hanya sekedar nelayan, tetapi ternyata ada kelompok budidaya, pengolah dan pemasar, ya, mudah-mudahan bisa melibatkan diri untuk menjadi salah satu, ya, mudah-mudahan nantinya bisa menciptakan pengusaha, pengusaha di sektor perikanan, pengusaha di bidang kuliner perikanan. Nah, besok bisa menarik tenaga kerja, ya, setidaknya itu akan mengurangi kemiskinan ekstrim itu, kemiskinan ekstrim. Terima kasih banyak Pak Jai atas
sambutan dan jawaban-jawaban yang luar biasa dan cerita yang indah yang kita dengar tadi. By the way, teman-teman The Best Planner, kesimpulan dari pembicaraan kita ini, nelayan itu menjadi salah satu ujung tombak buat perekonomian Indonesia pada khususnya. Karena kelautan kita begitu besar, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Tangerang pun yang digawangi oleh Dinas Perikanan juga memberikan banyak program-program juga untuk masyarakat, juga hal-hal yang efeknya positif ya buat ekonomi kreatif kerakyatan ya, UMKM, mengembangkan usahanya dari ikan menjadi tadi cendol itu pakai es lagi, komen di bawah lagi. 4 kali tuh gue ulangin, komen lagi ya. Oke, Mas Bro semua, terima kasih The Best Planner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Not hard, we are the best planner. Work smart, not hard, we are the best planner. Work smart, not hard, we are the best planner. Work smart.